Sudah menjadi hal yang lumrah diketahui banyak pihak jika biaya kebutuhan hidup di ibu kota Jakarta terkenal dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota lainnya. Hal ini pun dapat tercermin dari besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Lalu berapa sebetulnya biaya hidup yang diperlukan oleh pekerja lajang ibu kota? Langsung saja kita simak selengkapnya liputan dari jurnalis CNBC Indonesia, Serliana Salsabila dan juru kamera Bayu Dwi Nugroho berikut ini. Malah duduk. Ngapain sih, Sep? Lagi pusing banget nih, Kak. Apa yang dipusingin sih? Ya, soal lagi ngitung budget bulanan. Kenapa bulanannya? Kan ada gajian. Ya, namanya juga tinggal di kota metropolitan gitu ya. Gaji bisa bertahan sampai akhir bulan itu udah alhamdulillah banget gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pandai-pandai ngatur keuangan yang ada, itu gaji kita udah habis buat hidup di Jakarta aja. Kira-kira ada saran nggak? Gimana kalau kita tanya keluarga sekitar ini? Kita tanya-tanyain aja kali ya ke warga sekitar. Siapa tahu kita dapat inspirasi gitu ya. Yaudah yuk. Range 1,8 sampai 2. Untuk pengeluaran kurang lebih 3 juta lah. Iya. 3 juta lah, Kak. Kalau aku karena kebetulan belum punya penghasilan, semuanya dari orang tua, jadi emang semuanya buat kebutuhan. Untuk saving ada gak, Kak? Biasanya dari yang dikasih orang tua ada sekitar 20%. Untuk pembagian kontrakan biasa itu 700, terus untuk kebutuhan sehari-hari ya kurang lebih 1 bulan 1,5 juta, sama ngasih orang tua 1 juta. Misalnya 1 juta buat ngasih orang tua, 2 juta buat aku atau kebutuhan yang lainnya kayak gitu. Kalau menurut aku untuk di ibu kota sih hemat ya. Karena ukuran UMR-nya berapa dan aku kebutuhannya cuma ngabisin uang berapa, menurut aku itu hemat banget. Kalau menurut saya itu standar lah Pak, untuk kebutuhan saya, untuk per bulannya. Kata aku mah sedang-sedang aja sih Kak, hemat lah. Jadi kakaknya masih single tapi tinggal di rumah orang tua ya? Aku masih single, tinggal sama orang tua, jadi masih ke cover lah uangnya gitu, nggak kepake yang lain-lain banget, paling buat bantu orang tua gitu. Oke pemirsa, tadi kan udah tanya-tanya nih ke masyarakat berapa sih pengeluaran mereka per bulan begitu ya. Sekarang giliran saya untuk spill pengeluaran bulanan saya ya. Nah biasanya sebagai anak single, gadis dan juga bekerja, ini biasanya saya menggunakan metode 50, 30, dan 20. Di mana 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk paying, dan 20% sisanya untuk saving. Nah untuk biaya kebutuhan pokok yang biasanya saya keluarkan per bulan ini biasanya berupa biaya kosan, biaya listrik, biaya air, lalu juga ada biaya transport, biaya belanja mingguan, belanja bulanan, dan juga skincare dan makeup karena saya perempuan. Nah untuk role playing di sini biasanya biaya yang saya keluarkan tiap bulannya yaitu berupa uang nongkrong atau ngafe, lalu juga ada uang social life, itu seperti kondangan, lalu juga uang untuk belasungkawa, dan juga ada uang buat memenuhi kebutuhan, keinginan saya gitu pemirsa. Dan yang terakhir, ini untuk saving, biasanya saya keluarkan untuk dana darurat dan juga investasi. Nah pemirsa, biaya pertama kali yang saya keluarkan untuk biaya harian ini biasanya adalah buat nge-brunch alias makan pagi siang begitu ya. Nah untuk biaya nge-brunch sendiri biasanya saya ngeluarin sekitar budgetnya Rp25.000.
Dan untuk perjalanan dari kosan ke kantor, ini biasanya saya menggunakan transportasi ojek online, di mana sekali perjalanan ini menghabiskan biaya sekitar Rp15.000. Di mana kalau misal pulang pergi atau dikali 2, ini sama saja dengan Rp30.000 per harinya. Nah, habis ini ada yang satu nggak pernah lewat di biaya harian. Ayo ikutin saya. Makasih. Terima kasih, Kak. Nah, ini dia pemirsa, salah satu budget yang nggak pernah absen dari budget harian saya adalah untuk ngopi. Udah corporate, relate gak sih? Nah, pemirsa, selain biaya untuk ngopi, saya juga sisihin biaya untuk makan malam sekitar Rp25.000 dan biaya tak terduga sekitar Rp20.000 itu untuk biaya parkir, biaya sedekah, dan biaya lain-lain. Nah, untuk total kisaran biaya-biaya tersebut yang saya sudah jelaskan tadi ya, itu masih kisaran saja pemirsa, itu jadi masih bisa berkurang dan juga masih bisa bertambah tergantung kebutuhan saya pada hari itu. Walaupun secara umum kebutuhan hidup di Jakarta tidak jauh berbeda dengan kota lainnya, namun biaya untuk mencukupinya relatif mahal dan mampu mengancam kesehatan dompet. Misalnya saja, untuk pemilihan tempat tinggal. Berhubung Jakarta adalah sasaran bagi para perantau, kosan di Jakarta ini bisa terbilang relatif mahal dan sangat bervariasi. Dimulai dari Rp800.000 hingga Rp5 juta per bulan. Tergantung dari lokasi, fasilitas, dan kualitasnya. Lalu, agar jauh lebih hemat, cobalah untuk membiasakan memasak di rumah. Karena biaya yang bisa dihemat untuk kebutuhan konsumsi bisa mencapai 50%. Dan mengenai transportasi, pengeluarannya tentu saja bergantung dari seberapa sering kamu berkendara atau menggunakan kendaraan umum. Jika kamu sering menggunakan transportasi umum, tentu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah. Pada dasarnya, dengan penghasilan UMP Jakarta sekalipun, ini kita masih bisa untuk mengcover kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta. Tentunya dengan pengelolaan dan manajemen uang yang baik. Utamanya, kita harus bisa mengendalikan keinginan, gaya hidup agar cash flow tetap terjaga. Dan jangan lupa sisihkan minimal 20% untuk menabung dan juga investasi. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan Bayu, Tim Liputan CNBC Indonesia.